Iya, kita ada Nastar ya. Ini namanya apa tadi? Magic Nastar. Magic Nastar. Iya, jadi sebelum setiap pertanyaan kita jawab, kita harus makan satu. Oke. Gue agak nyesel sih dengan ide ini. Kok gue udah hamil? Gue dapet Nastar. Fun fact, apaan tuh? Tiba-tiba makin gak percaya lagi kalau misalnya tiba-tiba terpilih gitu. Pas kepilih, gak percaya karena, sorry. Ini bikin gak konten Iya, ya? ini konten jawabnya banget ya. ya. Petek lagi kayaknya gue ya. Oh, jengkol. Jengkol. Oh, aku gak suka banget jengkol. Oh, Cinecrip ternyata. Oh, berpengaruh, jangan salah, sangat berpengaruh. Karena walaupun kayak kalau awal nonton dari awal kayak wih kayak kan banyak ketawa-ketawa nih di videonya, tapi Iya, iya. isinya ada. Ya, Ya ya. kan maksudnya Emang ada poin yang nyokapku bisa aja nonton subscriber Cinecrip yang sangat percaya dengan review Cinecrip. serius. Lu gaul juga ya. Iya, aku turun kalau misalnya aku turun lagi nonton TV, ten 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 kucing lewat. Nah, ini lagi nonton review Iya lagi. film nih. Hai semuanya, kembali lagi dengan gue Fandi Wu. Kita sekarang ada di podcast Cinecrip ya. Kita kedatangan dua tamu yang sangat-sangat keren dan spesial. Hai, aku Mara. Kalian nggak perkenalan pakai nama belakang gitu ya? Oh ya bener, aku Mara boleh. Esteglal. Aku Cindy Huang. Ya, Iya. Dari kemarin tuh gue penasaran gimana cara sebut nama belakang lu gitu. Esteglal. Esteglal. Oke, itu Cindy Huang. Oke. Wow. Kita podcast ini kita ngobrol santai aja ya. Yap. Kita nggak ada skrip ya. Jadi nanti kita kemana-mana nggak apa-apa ya. Aman dong. Kan kita edit out. Oh, enggak, kita no edit. No edit, No waduh, edit. oke. Oh wow, takut No banget. filter. Ini karena podcast yang gue bawain pertama kali ya. Jadi kita punya gimmick. Oke? Iya, kita ada Nastar ya. Ini namanya apa tadi? Magic Nastar. Magic Nastar. Iya, jadi sebelum setiap pertanyaan kita jawab, kita harus makan satu. Oke. Gue akan makan juga. Gitu. Oh, lu makan juga. Iya. Oke. Tapi kalau kalian boleh nebak isinya sih apa gitu. Oh ya, karena aku dengar tadi pas sebelum kita take ini isinya macam-macam ya. Betul. Ada yang enak sekali, ada yang kok isinya begitu dalam Nastar gitu. Yang enak sekali cuma ada satu kayaknya. Yang enak sekali ada satu. Semua satu di antara semua. Satu deh. Kayak dua deh, nggak tahu. Ya Udah begitu. dibuka nih, udah dibuka nih. Buka aja lah ya. Buka Dua-dua aja. aja. Ya buka aja. Siapa tahu kan. Selamat ya buat film barunya. Terima kasih. Film pengepungan di Bukit Duri ya. Iya. Bahasa Inggrisnya gue suka banget sih. The Siege at Thornham. Iya, itu kayak yang bikin tuh harus naik gaji gitu. Bagus banget menurut gue. Kebetulan yang bikin. Kebetulan yang bikin bisa naik gaji kalau banyak yang nonton. Oh. Iya benar kan? Bener. Iya. Itu tayangnya apa? Besok. Kalau Besok tanggal 17. tanggal 17 Oh ya. berarti hari ini tanggal 16 guys. Hari ini tanggal 16 Iya, ya. tapi gak tahu postingnya kapan ya. Ya. Tadi katanya minggu depan ya? Oke, jadi gimana perasaannya kalian terlibat di film itu? Kenapa gue mulu sih? Katakan gak apa. Ya tentunya pertama-tama pasti. Makan dulu. Oh, udah dimulai nih. Udah dong. Kita makan dong bertiga langsung. Yuk. Ya gak sih? Tapi Yuk. lo jawab ya abis itu ya. Jawab, Gue makan jawab. duluan, tapi lo yang jawab. Kita nanti makan terus kita Gue harus juga jawab. makan. Makan Ayo. ya. Kita fair. Udah lagi puasa lagi kan bulan puasa sekarang. Gue agak nyesel sih dengan ide ini. Kok gue udah hamil? Gue dapet Nastar. Fun fact, apaan tuh? Pete ya? Udah enak dong. Pete. Wow. Aku tuh kalau lebaran jarang banget makan nastar. Lu boleh minum. Boleh. Karena keringnya minta ampun menurut aku. Tapi gak ada refill ya. Jadi use it wisely. Enggak ada. Ini apaan ya? Gue gak tau ini apaan. Kayak popcorn tapi isi. Aku dapat wasabi. Kecium loh. Apa sih ini? Minyak angin. Gak mungkin kita sejarah itu gak sih taruh minyak angin. Tapi rasanya fine, cuma gak tahu apa. Mint ya. Kayak langsung wangi di mentol gitu. Kita gak tahu. Iya. Karena produksinya bukan dari kita, dari mangkok kotak. Enak kok enak. Enak ya. Enggak, karena gue belum selesai. Oh belum selesai, oke. Jadi pertama kali kita akan pertama kali aku dapat kabar kalau misalnya ditawarin audition ya untuk suatu peran di film terbarunya Joko Anwar. Tentunya ya nggak percaya ya, kayak ini
Aku mikirnya tuh awalnya yaudah yang penting kita udah masukin file dulu aja, masukin. Yang penting Joko Anwar udah pernah ngeliat muka aku gitu di file itu. Itu doang. Tiba-tiba makin gak percaya lagi kalau misalnya tiba-tiba terpilih gitu. Pas kepilih. Gak percaya karena sorry. Ini bikinnya konten Iya ini konten banget ya. Gak boleh per segmen ya makanya Enggak. keren banget. Tiba-tiba gak percaya ketika dipanggil dan baca skrip lah. Modelnya tuh kita langsung ketemu abang. Abang langsung, meeting one on one dan dia menjelaskan kita termasuk kita dapat karakter sheet. Karakter sheet itu adalah isinya satu lembar, isinya full breakdown dan history dari karakter yang kita mainkan. Itu dari lahirnya kapan, pas kecil ngapain, untuk mengkasih kita gambaran, memberi kita gambaran kira-kira pas diambil itu dunia si film tersebut, apa situasi dan kondisi karakter tersebut gitu. Cara grow up-nya dia gimana dan lain-lain. Di situ aku makin deg-degan karena aku rasa ini cerita bukan cerita yang sangat penting untuk disuarakan, tapi cerita yang seringkali orang merasa sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif gitu. Banyak banget orang yang bilang ini kok kayaknya mengungkit sejarah-sejarah lama atau luka lama. Hal-hal seperti itu kan harus kita approach secara sensibly deh, harus secara sensitif dan bagaimana caranya kita bisa bukan hanya menggurui, bukan hanya kayak kita memainkan hal yang oh my god ini sejarah, tapi juga bisa entertain orang dalam waktu 2 jam. Tapi ketika 2 jam itu kelar, orang juga merasa oh shoot tadi we were talking about ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh membuat aku sangat deg-degan gitu. Dan kemarin kita udah mengadakan beberapa special screening kan, kita udah premiere dan besok ini karena ini tanggal 16, besok akan mulai tayang. Responnya sesuai dari yang kita pikirkan waktu itu gitu loh. Jadi orang-orang mulai berefleksi tentang apa yang telah terjadi dengan Indonesia ini, apa yang terjadi kepada mereka, hal-hal yang mereka resahkan dalam kondisi negara, kondisi lingkungan, bagaimana perbedaan ras dan perbedaan agama itu seringkali menciptakan konflik yang mungkin tidak jelas kenapa. Tidak jelas, ya. Dan hal kayak gitu tuh membuat aku ngerasa sangat bersyukur sampai sekarang karena inilah tujuan kita ya, inilah untuk kita kan buat film. Aku sering kali tuh abang ngomong pas kita reading, kita nih buat film ini bukan cuman iseng-iseng dan bukan kayak pingin menjual tiket, enggak. Tapi kita buat film ini biar kita bisa sama-sama dalam ranah kita berusaha memperbaiki negara kita gitu sih. Dan itu menurut aku satu tanggung jawab yang sangat menarik, sangat indah, tapi juga sangat menakutkan. Karena isunya sangat dekat dengan kita gak sih, Sin? Dengan muka-muka kita. Dengan muka-muka seperti kita. Iya. Jadi gimana kok lo, Sin? Perasaannya kerja sama abang pertama sama sih, mostly sama kayak Omara. Begitu ngomong langsung kayak mau minum. Masih berasa ya? Gak percaya sih, karena apalagi kayak gue kayak di industri juga baru, kayak bisa main sama abang. Rasanya apa? Awalnya aku gak casting sebagai Vera, awalnya gue casting sebagai Sylvie tau. Sylvie, oke. Iya, oke. Cuma mereka merasa kayaknya coba yang ini gitu. Jadi di tempat pas casting akhirnya dipanggil lagi, langsung casting sama abang. Itu deg-degan banget gue sampai dia bilang kamu mau minum dulu gak? Kamu gemetaran. Kayak aduh depan abang gitu intinya. Tapi anyway, selain pas aku tahu sinopsisnya juga, ceritanya juga, selain kayak that privilege dan rasa bersyukur bisa kerja bareng abang, itu tuh aku juga lebih bersyukur pas lihat sinopsis sama skripnya sih. Kayak pas awal baca skrip tuh nangis sih gue awal-awal scene awal tuh. Itu karena kayak masa sih kayak kita bisa dikasih platform buat ngomongin ini nih. Karena kita sendiri gak gitu ngomongin itu kan. Something close banget Something ya. yang sebenarnya bisa dibilang kayak elephant in the room, tapi kita gak pernah bahas. Even keluarga kita gak mau ngomongin itu gak sih? Iya, jadi even di kalangan keturunan Tionghoa sendiri pun jarang diomongin. Terus tiba-tiba ini bisa kita bahas secara lebih luas lagi. Menurut aku itu sih sesuatu yang bersyukur aja dikasih platform itu. Selain itu juga tadi benar dikasih character sheet. Awalnya kan aku di sini juga tidak sebanyak Omara, tidak sebanyak yang lain. Cuma abang tuh aku pikir pas kita ada one on one kayak reading sama abang tuh menariknya nggak pernah nih kayak kira biasa kan kalau reading langsung kayak director ketemu at least grouping sama yang kita sering ketemu. Cuma nih abang mau ketemu kita sendiri-sendiri dulu. One on one. Wow. Buat dikasih sama character sheetnya. Aku pikir ya gue paling gak banyak lah. Sama ternyata 1 halaman panjang kan cerpennya ya. Detail. Dan pas abang cerita Vera tuh gini-gini, gue nangis lagi di tempat. Tapi ini adalah ya gitulah. Jadi kayak dari reading itu gue udah merasa kayak mungkin pas syuting akan kadang kan kita sebagai pemain tuh akan kayak aduh nanti kalau emosinya gimana ya, apalagi kalau background karakter kita misalnya kita sendiri belum terlalu relate atau gimana. Cuma pas
pas udah reading itu gue udah merasa ini kayaknya kalau ada emosi-emosi akan lebih dimudahkan keluarnya karena dari background karakter sendiri tuh udah strong banget dan abang tuh tipe yang percaya banget sama kita kalau kita tuh bisa mainin karakter itu karena ini pertama kali juga syuting yang dalam skripnya segini nih tapi abang take-nya sebelum kan dan di-cut-nya setelah jadi kalau kita nggak pelajarin banget karakternya sih berarti ada something yang di luar skripnya gitu kayak sebelum banyak banyak. Jadi sistemnya tuh kita ketika karena kita udah belajar karakter seperti apa, yang paling penting itu bukan hanya skripnya tapi karakternya gitu. Karena skrip ini adalah breakdown apa yang terjadi dalam filmnya, tapi karakter itu adalah breakdown apa yang terjadi terhadap si karakter tersebut. Dan ini adalah mungkin cara dan ilmu yang aku personally jarang lihat di tempat-tempat lain gitu, hampir nggak pernah gitu. Dan ketika take pun juga let's say take aku makan nastar dari kita bercandaan pun juga udah di take gitu. Jadi semuanya dari kita masuk jadi semuanya seamless gitu. Seakan-akan apa yang ingin di capture itu ya bagian dari kehidupan si karakter bukan hanya bagian dari film yang diedit gitu sih. Berarti kalian tidak sadar kapan kamera roll-nya gitu? Kadang enggak. Kadang sering kali. Wow. Kita akan disadarkan ketika adegannya sangat penting kayak contoh untuk fighting, untuk gitu-gitu emang ada kata action demi safety. Untuk adegan yang banyak banget orang akan ada action tapi selebihnya kadang nggak ada kata action. Udah lanjut aja. Iya, dan ini juga menurut aku strategi yang kayak cukup baik sih kan kita kerja banyak extras kan. Betul. Jadi semuanya nggak aware. Iya, kecuali kayak ada scene-scene yang memang kita harus dialog, mereka akan diaba-aba untuk diam aja. Jadi kita yang dialog. Oh wow, itu tapi sangat mereka gerak gitu. Oh, oke banget. That's great direction. Yep. Tapi boleh ceritain tentang karakter kalian nggak? Ya, Jeffrey ini sebenarnya adalah salah satu murid di SMA Duri ya. Makanya pengampungan di Bukit Duri itu salah satu alasan kenapa nama Bukit Duri itu karena SMA Bukit Duri itu tersebut. SMA-nya ini adalah SMA Buangan. Tunggu. Kita harus makan dulu gak sih? Mau lanjut aja atau mau makan? Lanjut yuk. Yaudah. Lama nanti kalau enggak. Lengkap satu. Lompat saat. Gue juga mau. Yes. Oh, kok nggak kan lo dengerin nih. Iya. Enggak dong, enggak boleh. Ini nastar enak by the way. Enak. Cuman kering gitu kan ketika makan nastar, paham kan? bukan nanas. Iya. Cuma maksud kita ngunyah segala macam. Nah SMA Buangan. Buangan itu dalam artian anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang dibuang oleh masyarakat gitu tahu kan ya. Itu disekolahkan di sini untuk harapan terakhir mereka. Nah, Jeffrey ini adalah murid yang ketika kita lihat di trailer mungkin atau mungkin bagi kalian yang udah nonton ini yang sangat-sangat bermasalah. Tapi alasan kenapa dia sangat-sangat bermasalah ya karena lingkungan dia udah di sekolah bermasalah. Nanti akan ditunjukkan juga bahwa dia hidup di keluarga yang tidak baik-baik saja, keluarga yang sangat-sangat kejam. Seumur hidupnya yang dia lihat adalah society itu kejam sama dia sehingga dia menjadi makhluk yang mengerikan karena tidak bisa dikontrol gitu sih. Iya. Tapi benar sih maksudnya itu sangat real ya. Kayak sangat. Pas gue di Medan juga ada sekolah yang literally Iya, ada sekolah yang kayak lu nggak naik kelas di sini masuk ke sini di DDO semua masuk ke sana. Sangat real. Dan ini kan menjadi gambaran kira-kira society kenapa melakukan itu kan? Iya, kenapa melakukan itu? Kenapa nggak dididik dengan baik kan? Kenapa malah dikeluarin gitu? Karena kalau dulu pas kita masih SMA mungkin mikirnya kayak ya mungkin mereka deserve itu, tapi setelah kita gede dan kita analyze kayaknya nggak gitu deh. Harusnya, iya nggak? Makanya karena kan yang buat aku sangat menarik dalam skrip ini atau dunia film ini adalah bahkan hal-hal yang kita dalam kulitnya kita ngomong soal kebencian atau soal minoritas lawan mayoritas atau soal ras. Tapi ketika kita scrutinize masalah-masalah edukasi gitu dan pendidikan, banyak sekali yang kita bisa refleksikan kayak contoh, kenapa sih ada yang sekolah lebih difavoritin daripada sekolah yang lain gitu. Betul. Dan kita ini kan berlomba-lomba, kita punya mindset ketika kita punya anak, contoh berlomba-lomba agar anak ini masuk ke sekolah yang paling bagus, which is good gitu. Cuman kan mindset sekolah adalah untuk mempersiapkan hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya harus ya semua orang ingin menjadi masuk ke sekolah yang paling bagus gitu. Tapi pada kenyataannya kan nggak semua orang dapat ke sekolah dream school yang mereka kan. Iya. Dan ketika orang masuk ke dream school tiba-tiba future-nya digampangkan segala macam. Ini nih proses pendidikan ini seringkali menjadi cuman proses perantara dan bukan proses yang sangat penting dalam hidup gitu. Perantara agar kita dapat jobnya bagus, agar dapat gelar gitu. Sedangkan kan pendidikan ini harusnya katanya iming-imingnya adalah tempat kita belajar. Ya.
Tapi kok ditreatnya sebagai cuman perantara doang. Anak masuk sini agar future-nya bagus. Yang kita pikirin kan masa depan. Sehingga masa sekarang yang dia masuk ke sekolah apa tuh cuman sebagai perantara doang gitu. Ini kan sayang sebenarnya. Kok gue jadi mau menanggapi lo? Tanggapin. Tanggapi juga apa? Tanggapan enggak. Nanti menanggapi ya. Itu kompleks sih. Anyway, karakter ya. Karakter gue di sini tuh sebagai Vera, sebagai bartender di sebuah bar area pecinan. Kan si abang ngeset banget. Ini kan distopia ya. Ya, jadi ngeset banget dunianya seperti apa. Dan kalau mungkin tanpa men-spoiler, dunia di sini kan lumayan cukup bleak ya. Bleak ya. Cuma mungkin dari awal abang udah mention juga kayak ini tuh harus menjadi satu tempat di mana orang menjadi sebuah wadah, apalagi buat minoritas. Kita kan di luar kayaknya rasanya tertekan gitu. Kalau di dunia ini ya, di dunia ini tertekan gitu. Jadi ini adalah tempat di mana mereka bisa keluar dari hal itu gitu loh. Bisa jadi satu, bukan light ya bilangnya, bisa menjadi tempat happiness lah gitu. Jadi diri sendiri gitu. Menjadi di mana mereka nggak perlu takut. Oh, oke. Gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu spoiler sih. Cuma intinya ini adalah tempat di mana mereka bisa merasa aman. Mungkin gitu kali ya. Karakternya sendiri sebenarnya secara eksplisit tidak terlalu banyak diceritakan di filmnya itu sendiri. Cuma dari karakter sheetnya itu sendiri, Vera tuh cukup lumayan mirip sama Edwin sih background karakternya. Tapi aku belajar kayak hidupnya juga lumayan mirip lah, cukup mirip sama timeline Edwin. Dari segi usia, dari segi cerita dan apa yang terjadi sama Edwin. Tapi di sini outputnya Vera tuh dia masih bisa hopeful. Dia masih, gue pas mananya sama bang yakin nih karakter gue, karena gue nggak punya pola pikir seperti itu, kayak kok bisa sih dapat kayak banyak misfortune, dapat banyak kejadian-kejadian gak enak, tapi dia masih bisa hopeful. Itu tuh caranya gimana? Terus abang kayak ngomong, ya karena kadang ketika kita udah di pojok kayak gitu, kalau kita kalah sama keadaan, kita ikut gila. Jadi kita harus face it gitu. Dan di sini kalau misalnya sedikit cerita, sebenarnya nggak ada diceritain, cuma ada di backgroundnya. Vera ini kehilangan 2 saudaranya lah di masa-masa tragedi kerusuhan itu. Dan dia nggak pernah ketemu sama mereka. Jadi itu yang bikin dia hopeful. Gue juga penasaran sih, kayak kalian tuh memulai acting ini gimana? Kayak how do you guys get into acting? Kayak what kind of passion? Atau kayak kecemplung aja gitu? Boleh cerita nggak? Sama Resta Glau. Kamu dulu. Tadi kan aku udah jawab duluan. Aku udah jawab duluan. Aku udah dulu emang kita harus ini dulu gak sih? Udah ini kasih lah. Kasian loh udah dibikinin susah-susah. Kita kasih mangkok. R&D-nya iya. R&D-nya lama loh. Ini kayaknya gue yang ini deh, kayak ada nanasnya dia udah keluar. Kayaknya gue udah penasaran kayak lagi. Bukan deh, ini cabai jangan ambil ini. Iya, gue gak mau ngambil yang cabai. Perut lagi gak enak. Yang itu yang cabai. Jangan dong. Tidak estetik. Nggak, ini aja nih udah pasti. Ini udah pasti bro. Jangan yang pasti-pasti dong, gak seru. Nasarnya enak kok, sumpah nasarnya enak. Nggak, ini karena iseng aja mereka. Isinya bukan nanas. Ya udah pilihin sini ya. Emang ya kalian kan tahu Cinecrip itu kan sangat kreatif. Level kreativitasnya sangat tinggi sehingga ini pun juga kreatif mereka. Ya kan kayak kita mau bikin podcast kan, tapi kita mau yang beda gitu. Apa ya? Rupanya ini. Ini ya. Pecah belah. Oke. Seperti apa nih? Kayak nanas deh bro. Nggak boleh buka dong, curang banget sih. Curang banget nih. Oke, Cindy. Gue nanas sih. Aku dari dulu tuh penasaran kenapa Cindy Huang bisa menjadi the great Cindy Huang. How? Sama. Enggak, gue merasa lu the great Cindy Huang juga. Gue siapa sih? Gue nonton film pendek lu yang nyanyiin pingpong ya. Gue kayak wow. Karena lu even gak on the scene, suara lu doang kan. Oke, that's great acting. Kita puji terus. I think great presence yang sangat besar. No, I think itu semua adalah kolektif. Bukan sok humble, tapi beneran kolektif. Itu adalah skrip yang tepat, director yang tepat, cast yang enak banget aja kerja sama juga. Jawabannya aktor banget lagi. Iya beneran cuy. Kan kita mau raw gitu. Ini apa ya? Kayaknya garam deh. Atau madu? Coba. Malam chaos. Jadi dia apa sih tadi pertanyaan awal acting ya? Awalnya sebenarnya dari dulu tuh emang suka. Kayak pengen, lu pernah gak sih pas kecil kayak buka video klip
buka lagu terus pura-pura bikin video klip sendiri. Pernah gak sih? Atau enggak sih, gue gak gitu. Gue dulu pura-pura jadi Pikachu. Terus abang gue tuh es kecap. intinya pernah kan roleplay gitu kan? Oh ya, roleplay ya. Lo juga pernah kan? Intinya kayak gitulah, dari kecil suka yang kayak gitu-gitu. Cuma kayak nggak pernah berpikir untuk masuk, nggak pernah pikir bisa untuk masuk entertainment industry. Pertama karena orang tua nggak ngasih. Orang tua nggak ngasih. Tapi dari kecil udah minta gitu. Sempet dulu ada satu acara yang pernah minta mau coba nggak gini-gini, mamaku nggak ngasih. Oke. Memang gak kasih, terus kayak typical family. Yang harus Itulah bekerja. yang maunya bisnis, maunya kerja yang kayak gitu-gitu aja. Terus akhirnya kalau cerita pas SMA, sebenarnya dari SMA kayak gitu-gitu masih suka sih diam-diam, tapi nggak berani coba karena kalau cerita ke teman-teman, apa lo mau jadi artis, males kan? Males banget. Sampai sekarang gue kadang masih gitu. Iya. Yeah. Jadi kayak udahlah nggak usah pikirin. Terus udah gitu kuliahnya juga gak ada hubungan sama film. Tapi akhirnya udah kuliah, gue akhirnya awalnya buka agency dulu. Oke. Jadi gue belakang layar awalnya sama teman-teman. Bikin iklan digital dan lalala, bikin skrip lalala. Cuma pas gue tahun 2016 atau 16 akhir, Lalaland tayang ya? Lalan iya 2016 ya. Gue nonton La La Land, pas audition sini gue nangis. Terus gue, kalau gue gak coba gue udah tua nih. Jadi kayak yaudahlah gue coba aja gitu. Dan pada saat itu kan gue kerja di agency. Dan di agency itu tuh karena punya sendiri bareng teman-teman, gue izin sama mereka 1 tahun full cuti. Tapi gak langsung di 2017 gue mulai iklan dulu. Karena gue kira dulu casting langsung syuting. Ternyata enggak. Ternyata ada nominasi, ada workshop segala macam. Jadi it takes more time yang gak mungkin dibarengin sama office hour gitu. Iya. Baru di 2018 gue mulai full cuti, full gak digaji buat coba ini, bener dari iklan dulu awalnya. Gue kira tadi lu bilang lu punya agensi, lu nge-cast diri lu sendiri. Enggak. Tapi dari situ gue jadi tahu ada agensi, kan gue ngumpulin talent. Gue jadi tahu ada agensi, jadi gue kontak dia. Gimana sih kalau misalnya mau ini ya. Kalau nggak dulu nggak ada. Teman-teman gue yang anak-anak, kebetulan gue di daerah barat ya, itu tuh hampir nggak ada yang masuk industri ini gitu loh. Nggak ada. Ya. Jadi kayak koneksi mau cari kemana nggak tahu. Iya, hoki-hokian gak sih? Iya, dan dulu nggak ada Instagram, selebgram nggak, belum. Maksudnya influencer belum. Iya. Terus dia gitu paling caranya cuma dulu gak disampul gitu-gitu kayaknya ya. Lu pernah ikut gak disampul? Gue pernah sampai tapi nggak masuk lagi. Omar Estegal. Aku dulu pas kecil hiperaktif banget sehingga disuruh sama psikiater untuk masukin ke aktivitas yang mungkin cocok gitu. Tiba-tiba disuruh jadi coba teater aja karena menurut dia tuh teater waktu itu ada bagus kombinasinya antara motorik, artistik dan juga koordinasi dan itu bagus untuk men-channel orang-orang yang mungkin hyperaktif gitu. Ya udah, singkat cerita aku ikut teater, ada teater anak-anak yang ngangkat-ngangkat cerita-cerita daerah-daerah gitu, lumayan menarik. Lalu tiba-tiba kalau nggak salah, singkat aku tuh dulu ada orang casting yang waktu itu nonton. Aku disuruh casting, keterima di filmnya Rudi Sudjarwo 2011-2012, judulnya 5 Elang. Ya, terus habis itu aku main lagi bersama Rudi Sudjarwo 2012 sampai 2013, judulnya Pasukan Kapiten. Lalu aku berhenti bentar, sehingga 2017 aku terlibat di film yang namanya Dilan 1990. Lu umur berapa sih berarti pas mulai, Mar? Apa ya waktu itu ya? 12? Ya segituan lah. Pas terus, mulai dari apa? Yang Elang? Pas mulai dulu awal-awal. Terus habis itu Dilan, sequel. Terus aku lanjut lagi 2020 itu ada film judulnya Kadet 1947. Oh iya. Di situlah. Ya betul. Di situ aku bertemu banyak sekali orang-orang yang benar-benar passionate, aktor-aktor yang benar-benar passionate dengan film gitu. Bukan cuman bekerja, tapi aku melihat di situ orang-orang benar-benar ada yang nganggep acting tuh teori acting bagaimana, serius-serius. Ya, maksudnya kita lihat cast-castnya di Kadet 1947 itu isinya orang-orang yang sangat mendalami seni peran gitu, dan disitulah aku mulai kayak ternyata ini jauh lebih serius daripada cuman bekerja gitu loh. This is not just another work, tapi di sini tuh kita bekerja yang dipaksa dalam konotasi positif, dipaksa untuk berkarya gitu, untuk men-channel sisi berseninya kita. Dan dari situ ya udah aku lanjut aja. Tapi tadi ngomongin Ciko, kalian berdua tuh ada kesamaan tau di dalam ingatan gue ya. Saya gak ada ngomongin Ciko ya. Enggak, gue ngomongin Ciko ya. Kadet. Enggak, dulu tuh gue sebelum ini gue tuh pernah dengar nama kalian tuh dari Ciko. Oh iya. Iya.
Kalau nggak salah dulu pernah dikenalin Ciko deh. Iya ya. Iya, dulu banget kayak udah sebelum COVID. Kalau Cindy itu kayak si Ciko tuh pernah bilang kayak, iya teman baik gue Cindy gitu. Iya, dia teman semua orang sih sebenarnya. Benang merah ya. Pesartu warga-warga. Iya, pesartu warga-warga. Emang ternyata waktu itu pertama kali ketemu dia tuh di satu project yang lumayan waktu itu pas awal-awal lumayan gede juga buat aku yang baru mulai. Itu PLL. Oh iya. Ketemu Ciko di situ terus memang nyambung banget dan di situ kan dia belum sekarang ya. Iya. Dia nyambung. Tapi sama aja dia. Orangnya sama-sama aja. Orangnya sama aja. Kayak gitu-gitu aja. Ya kita punya teori. Kalian pernah nonton Dark gak sih? Pernah. Ya kan? Tahu kan yang Family. Gue lagi nonton. Iya keren. Itu kan Family Dark, di Family Tree Dark tuh ada yang tiba-tiba 2 Adam dan satu lagi tuh yang di ujungnya tuh seret ada Family Tree-nya macam-macam. Iya. Ya kalau menurut kita sih ngobrol titik 2 perfilman Indonesia tuh di tengah ada Ciko Adlu Tesha. Mereka kalau nggak mungkin gak sih ada yang nggak kenal aktor yang Pak RT dan Bu RT kita. Iya, pesartu warga-warga. Persatu warga-warga. Oke, tapi kan selain film Pengepungan Bukit Duri, kalian ada main bareng lagi nih di satu film. Gimana perasaannya di 2 film yang kayaknya antusiasnya cukup tinggi? Gue sih applaud buat Omara ya. Ya enggak. Cindy Huang keren banget. Udah. Jadi gini, kalau aku ngomongin Cindy Huang tuh di Pengepungan di Bukit Duri itu singkat. Apa maksudnya ada 2-3 scene. Tapi 2-3 scene itu sebenarnya menggambarkan society. Karakter dia sendiri bisa menggambarkan society yang lumayan bobrok. Dan bukan di Indonesia doang tapi di seluruh dunia. Dari satu karakter doang, dari satu tatapan mata. Itu keren banget sih menurut aku. Itu dan skrip di abang project dong yang berarti. lagi, Itu skripnya abang dong. Yang mainin siapa? Kita. Iya benar. Jadi Joko Anwar and Cindy Huang. Ayo. Semuanya Statementnya lah. keren kan? Gak bisa lari lagi kan? Bener kan? Setnya Ko Denis. Ya berarti Shotnya dia Bang tuh bagian Ical. dari orang-orang hebat ini. Nah, nggak enak banget karena Cindy ini di film kedua kita yang kita bareng ini, walaupun kita pas di Pengepungan di Bukit Duri itu tidak pernah ada satu frame Kita tidak satu. Oh. Sedangkan di film kita kedua satu frame terus. Iya. Oh wow. Makanya kalian bonding gitu? Bonding. Gue merasa Omara dan gue ada di spektrum yang sama sih. Spektrum yang sama. Omara Kita bukan abstrak. Omara bukan lebih muda gak sih? Ya lebih muda. Oh. Kita beda 18 tahun lah ya. Terima kasih. Gak apa-apa, gak tau juga. Tapi Ya. yang penting kelihatannya enggak. Nah tapi Enggak. di situ tuh kita mulai ngerasa bahwa ya banyak sekali hal-hal yang kita jalanin itu cara approach aku sama Cindy sama gitu loh. Dari jenaka-jenakanya, dari kita nya sama. Tapi di situ membuat ini menjadi indah gitu. Lu ngomong apa sih, Bang? Kan kita bagaikan film biar ada yang interpretasi sendiri. Cuma bekerja dengan Krista sangat menyenangkan juga sih. Beda lagi approach-nya ya sangat berbeda dan karakter kita juga di situ. Apalagi karakter dia. Iya. 180 derajat berbeda sih sama yang Karakter film yang Pengepungan Bukit Duri, Jeffrey. Oh. Sangat-sangat berbeda. Kalian mesti lihat sih nanti. Mesti lihat makanya Pengepungan di Bukit Duri mulai tayang besok. Ya. Pengepungan Bukit Duri dulu baru itu. Meninggal. Tapi tonton Pengepungan Bukit Duri besok. Pakai pin yang Pinnya bagus lagi. Ya. Berarti kita lagi festival film Omara gitu ya. Waduh. Sama Cindy juga ya berdua ya. Ya di This is festival film ya tahun ini. Festival film Omara dan Cindy. Ampun. Karena awalnya gue kayak pas jujur pas awal kenal Omara, gue lebih melihat tuh kayak Jeffrey. Tapi ternyata lo lebih Gema. Ya, Oh spoiler. Iya. Tapi gue penasaran sedekat apa karakter yang kalian mainkan di film itu sama diri kalian itu kayak how? Jujur jauh ya. Kamu ini yang Pengepungan kan? Jeffrey. Pengepungan. Jeffrey jauh banget ya. Maksudnya Jeffrey ini sangat violent orangnya, sangat mungkin kedekatan aku sama Jeffrey itu sama-sama resah orangnya dan sama-sama snappy. Tapi selebihnya cara approach-nya, cara violentnya dia, cara gue lebih tinggi daripada semua orangnya gitu. Yang bisa dilihat di trailer juga tuh sangat berbeda sih. Aku mungkin tidak memiliki keberanian tanda kutip yang Jeffrey miliki. Dan keberanian yang Jeffrey miliki itu konotasinya negatif juga sih anyway. The Great Cindy Huang. Jangan dong. Kan orang-orang kayak ini siapa sih nih orang? Tuh bagus dong. Bagus dong. Biar orang bisa melek dengan jeniusnya Cindy. Malu. Oke. Vera dan Cindy tuh sangat berbeda juga ya. Mungkin kalau kita tarik, biasanya kan kalau misalnya approach karakter paling cari dulu kesamaannya ya. Kalau gue cari dulu kesamaannya, mungkin dia lively, cheerfulnya tuh ada gue. Cuma seperti yang tadi gue bilang, gue nggak
gue orang negatif banget sih honestly sebenarnya, nggak kayak Vera very very positif gitu. Ya gitu di luar karakter dia secara pribadi, mungkin secara pekerjaan aja dulu dah. Dia kan bartender di situ. Dan di situ tuh memang bukan klubnya dia, tapi dia memang lumayan yang take control lah of the club di situ. Dan gue juga kalau pergi bareng-bareng tuh nggak yang sampai minum banget gitu loh, dan nggak yang itu jauh dari gue nggak bisa bikin minuman. Jadi di saat itu ketika dapat, aduh beda banget lagi. Akhirnya intern kan gue coffee shop. Iya. Oh. Ada satu coffee shop lah. Jadi dia ada barnya juga malamnya. Jadi gue belajar beberapa kali di situ. Berarti sekarang bisa meracik minuman dong? Di saat itu yang penting karena skripnya adalah salah satu minuman, gue waktu itu bisa bikin itu sama beberapa. Yang itu pasti gue bisa, yang itu di saat itu ya. Nggak tahu kalau sekarang lagi. Tapi kalau bisa belum tentu enak. Cuma di saat itu bisa. Di saat itu bisa. Okay. Ya, dan kayak beberapa teknis lain kayak kalau bartender tuh ya itu tuh nggak kayak gini. Ternyata ada tekniknya lagi. Gimana? Gak ada sendok. Oh gak ada sendok? Ya kayak gini loh, dia tuh taruh di tengah. Gak bisa dong. Intinya kayak gitu lah. Intinya beda lah dari pekerjaan juga, itu harus sangat dipelajari. Cuma gue sangat bersyukur bisa kenal karakter Vera, karena dari situ gue belajar, oh ada ya cara perspektif baru yang kita bisa approach masalah dari sisi yang positif gitu. Kayak kadang gak semua hal itu harus dipikir. Kadang kita terlalu banyak hidup di pikiran dan we forget to live in the now gitu. And that's her. Pendalaman karakternya emang sangat wow ya. Udah ada background story-nya ya Pak? Gue berseberang itu gue kayak takut gitu. Oh, jangan salah, aku dari tadi deg-degan banget. Iya kan, parah banget. Iya. Ini nastarnya gak ada apa-apanya nih. Ini calon-calon nastar lagi berarti. Kita harus nastar ya habis ini ya. Habis satu pertanyaan lagi kali. Yeay. Satu pertanyaan lagi lah. Tapi kalian tuh apa gak? Cinephile gak? Suka nonton film gak? Suka sih. Suka. Cuma mungkin referensi gue belum sampai banyak banget kayak orang-orang sinekrip ya. Nanti pas dia jawab kayak beda lagi. Wah, iya makanya. Dijelaskan semuanya. Takut banget. Gak kayak ini sih Agent of Society ya. Nggak, Cindy Wong tuh bilangnya aku nggak cinephile, tapi cara pembuatan bahkan Martin Scorsese kencing aja gimana dia tahu gitu loh. Se-cinephile itu dia sebenarnya. Kalau itu mah lebih ke makanan favoritnya Martin Scorsese aja dia tahu loh. Keren ya. Itu lebih obses gak sih? Lebih kayak gosip ya. Itu lebih gosip sih. Tapi kan sinema. Ya anyway, apa nggak ada kayak film yang kalian nonton buat referensi karakternya gitu, biasa gitu nggak? Kita diberi beberapa tontonan ya sama abang gitu. Oh oke. Karena pas kita riset untuk karakter kita tuh tidak ketiplak yang kayak lihat ini film ini kita enggak, tapi lebih kayak lihat film ini di situ bagus banget moodnya kurang lebih kita ada kayak gitu ya, di situ karakternya marahnya menarik, inilah orang bisa marah yang seperti ini, ada yang marah kayak gini. Tapi kebanyakan riset kita tuh selain di karakter situ kita membaca teori psikologi, kita ngebahas soal berita-berita nasional gitu, karena emang sangat penting untuk kita lebih aware terhadap yang terjadi saat itu dan Indonesia seperti apa dan global politik seperti apa, dibandingkan cuman kayak lihat nonton film ini kita ikutin, gak gitu. Tapi lebih kayak kamu ini kan sebuah karakter yang let's say tertindas society atau dia ini ngefek ke lingkungan, maka kita harus mempelajari orang-orang siapa sih yang tertindas society. Di society ini siapa sih yang menindas gitu-gitu, kita harus kita pelajari gitu. Lebih ke situ sih. Untuk referensi lebih banyak ke situ, sehingga karakter-karakter kami ini bukan saja kayak gimana ya ngomongnya, ada satu karakter kita ini karakternya kayak Joker, gak gitu, tapi lebih kayak ini karakter ternyata orang tuh kalau ABC maka ada hasilnya DEF tanpa ada kemiripan atau apa. Itu sih riset kita. Oh berarti kayak lebih sensitif aja gitu ya? Ya kita meriset manusia bukan karakter sebenarnya gitu. Yang kita garis bawahi adalah kita meriset bukan hanya film tapi realita. Yang kita riset adalah habitnya manusia, psikisnya manusia seperti apa dibandingkan teori actingnya seperti apa gitu sih. Oh berarti banyak riset yang tentang kerusuhan dulu juga. Ini loh, Indonesia ini kan banyak sekali sejarah-sejarah yang sayang sekali jarang dibicarakan gitu loh. Sayang sekali, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semua banyak orang yang bahkan mungkin generasi sekarang, aku kemarin nemu banyak sekali yang belum tahu yang soal konflik Sambas, orang nggak ada yang tahu. Perang Sampit orang nggak ada yang tahu gitu contoh. Itu kan jarang dibicarakan gitu, dan sedangkan ketika kita lihat di luar negeri gitu, let's say ada pembunuhan di Norwegia
beberapa tahun lalu aja kita tahu beritanya sampai kita gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia nggak usah sejarah-sejarah penting politik. Ada pembegalan atau ada orang masuk geng motor akhirnya ngebacok orang gitu atau tawuran. Itu beritanya hidupnya cuma 1 hari atau 2 hari. Bahkan aku bisa berani bilang teman-temanku ya orang-orang di Malaysia pun juga tidak tahu ada kejadian itu di Indonesia gitu. Sehingga efek lanjutnya adalah tahun depan tiba-tiba kita melihat Indonesia kok terbelakang lagi, kok kita third world country lagi disebut orang, kenapa kita cuma developing doang dengan rakyat yang isinya 280 juta lebih gitu. Jadi ini kan sayangnya kita seringkali melupakan kebobrokan society, kebobrokan lingkungan Indonesia tuh kita anggap lazim aja. Ya udahlah kita mau gimana lagi? Atau anak kita berantem gitu, namanya anak laki nggak apa-apa gitulah dia berantem gitu. Kan nggak bisa gitu loh. Maksudnya kita tidak memperhatikan ada orang yang babak belur, ada orang yang miskin sekali atau ada orang yang dirusak oleh sistem gitu, rumahnya di apa macam-macam itu nggak kita bicarakan gitu. Dan itu sayang sekali. Dan itu yang kita titik beratkan di film ini itu sih. Kayak sejarahnya terulang lagi gitu, Bisa terulang lagi, bahkan kadang bukan soal sejarah aja yang terulang lagi, bahkan kita mungkin tidak pernah tanda kutip membaik gitu. Mungkin membaik secara kita amati secara realitanya ya, de factonya. Tapi kalau kita lihat mentalitasnya, kebencian itu masih ada. Jangan salah, di luar sana orang beda agama aja atau beda keyakinan cabang dari agama yang sama. Bahkan dari cara beribadah yang berbeda tipis aja orang bisa berantem. Gitu loh. Tapi film ini at the end bukan untuk menimbulkan ketakutan publik ya. Sebenarnya justru sebaliknya ini adalah sebuah gambaran yang menawarkan harapan sebetulnya. Karena kita yang penting aware dulu bahwa ini adalah ada something nih di society kita apa nih. Setelah aware kan biasa kalau menurut aku awareness dan acknowledgement and acceptance itu adalah awal pemulihan. Karena kalau nggak kita deny terus, kayaknya kapan sembuhnya kalau kita nggak tahu kita kenapa-kenapa gitu. Jadi sebenarnya ini adalah harapannya adalah pemantik diskusi sih. Berarti kita harus makan ya habis ini. Udah cuma inget itu doang ya. Gimik ini safety net gue. Safety net. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin tentang film lagi. Tapi something yang mungkin film yang favorit kalian yang diinget deh. Kita kan banyak susah tahu kalau di orang yang nanya. 2 tahun terakhir atau gimana? 2 tahun terakhir. Film nggak bisa lah. Yang paling membekas gitu. Film paling membekas. Berapa film ya? Banyak. Terserah mau berapa film. Tapi kita harus makan dulu. Ini kayak letterbox for film ya. Enggak sih yang kayak Iya. What is your 4 favorite film gitu? 4 favorite film. Mau nyebut 10 juga apa? Di seluruh dunia atau film-film kita? Seluruh dunia dah. Seluruh dunia atau di Indonesia gitu enggak? Seluruh dunia. Film kita best. Film kita. Semua ada Omar. Jadi pengepungan Indonesia di Bukit Duri. 2. Ini gue udah ambil loh. Iya kan? Kita jangan tinggalkan gue sendiri. Tadi gue udah pernah sih kayak. Oke, 2 film Indonesia, 2 film luar. Kali. Film Indo susah. Maksudnya film Indo banyak. Film Indo yang di otak gue masih ada tuh. Aku cari yang lain. Nggak bisa gigit. Sampah. Dia nggak bisa gigit. Enak sekali. Sorry keselak. Masalahnya gue. Ini depan kamera lagi. Enak. Cuman pedas. Gue nggak tahu apa banget. Kayak tau gak sih ada program yang makan chicken wing sampai pakai pedas gitu. Tahu gue. Hot Ones ya? Hot Ones. Ini apa ya? Gak bisa digigit. Apa ya? Karet ya? Ini kayak something. Gue harus nanya chefnya sih. Chefnya questionable. Pete lagi kayaknya gue ya. Jengkol. Aku gak suka banget jengkol. Kok kita bisa dapat jengkol bertiga? Kenapa ya? Why? Rasanya jengkol. Karena jengkolnya keras. Aku tuh gak suka jengkol sama pete. Pete enak sih jujur. Jengkol gak suka? Jengkol jarang makan. Bukan yang gak suka. Gue gak punya have a say. Jarang makan. Jarang tertarik. Kayak jengkol tuh harus dibikin empuk dulu baru isiin makan gitu. Makanya setahu gue empuk tahu. Ini jengkol ya. Yang di otak gue top dulu Indo dulu. Gue masih di otak gue seperti jatuh cinta. Gue lagi bahas. Maaf. Mana? Coba lihat. Itu pete bukan kali? Kuaci gak? Kayak kuaci. Pete. Pete kalau dipanggang kering kayak gitu. Iya lagi coy. Kayak biji bunga matahari. Pantesan jengkolnya gak bisa dimakan. Karena keras. Iya. Enak kok, sumpah penasaran. Enak. Kulitnya enak banget. Seperti jatuh cinta, gue suka di film-film.
Seperti jatuh cinta. Bener kan judulnya? Seperti jatuh cinta ya sayang. Apa? Ketawa gue udah. Apa? Jatuh cinta seperti film-film Jatuh cinta seperti film-film. Ya. Tapi di otak gue masih ini loh. Laskar Pelangi masih lumayan. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ya. Masih lumayan di atas. Janji Joni. Janji Joni. Best. Janji Joni. Ganti lagi dong. Apa ya? Aku tadi kamu ngomong Janji Joni itu satu. Aku suka banget Pintu Terlarang dari dulu sih. Di 2010 ya 2009 2000 segituan lah ya. Segitu. Kayak Indonesia bisa buat film kayak gini keren banget gitu. Kalau luar aku dari dulu mungkin standar ya, aku suka Taxi Driver ya. Kenapa? Menurut aku keresahan satu orang, si siapa, Robert De Niro di situ namanya. My God, ya si Robert De Niro-nya itu merasakan keresahan yang dimana dia tidak bisa mengubah sebuah sistem. Seorang gubernur yang yang korup ingin menjadi ini, dia ingin mengalahkan itu tapi gagal, akhirnya dia mengalahkan sistem-sistem mikro yang waktu itu kan dia pimp yang dia bunuh kan. Itu keresahan kayak gitu tuh to the extreme sehingga dia menjadi outlaw untuk melawan society dan law yang udah mulai rusak gitu. Jadi di situ aku makin sangat berbekas pada aku sih keresahan tersebut yang dirasakan oleh Robert De Niro di Taxi Driver. Oh, It's a Wonderful Life gue suka. It's a Wonderful Yang Life. tahun berapa ya? Yang hitam putih. 9 Iya, lupa gue tapi tahun berapa. Mungkin dia masih hitam It's putih. Wonderful Life bagus. Itu bagus banget sih buat gue ya. Gue akan ngasih jawaban yang tidak sinetfil ya. Dari dulu sampai sekarang aku akan terus terpengaruh oleh film Jurassic Park. Jurassic Park yang keberapa? Yang pertama. Oh, yang Steven Spielberg. Walaupun aku Jurassic Park 3 sampai sekarang masih bisa niruin adegan fighting T-Rex lawan Spinosaurus. Secara roar-roarnya aku masih bisa ngikutin. Lu fans dinosaurus? Coba. Enggak Gimana dong. coba. Enggak dong. Itu yang ada adegan yang disemprot itu gak sih dinosaurusnya? Itu kecil. Deinonychus ya? Atau apa sih waktu itu? Itu adegan Jurassic Park 1 yang pas si orang itu yang suka, yang dia pingin nge-smuggle si in vitronya kalau gak salah. Terus dia masuk ini mobil tiba-tiba Iya, itu gue inget banget. Dimakan. Jurassic Park. Jangan ngomong Jurassic Park, dia bisa sampai malam. Sumpah aku suka banget sama dinosaurus. Aku nerd out banget dengan dinosaurus. OST-nya gimana? Nenek. Kayak pokoknya cocok banget buat jadi kayak masuk situ. Nah itu gitu kan. Iya, ini podcast makin aneh isinya. Iya. Banyak sih film bagus, kalau ditanya bingung ya. Indonesia juga menurut aku sekarang industrinya sangat-sangat lagi oke banget. Lagi oke. Oke banget. Kayak film ini kan genre defying banget. Iya sih. Kayak something yang bleak tapi nggak setan gitu. Iya sih. Banyak maksudnya banyak. Tadi kan Jatuh Cinta. Slumdog gue suka. Apa tuh? Slumdog Millionaire ya. Ya kalau misalnya romcom ya, kita ngomongin romcom luar gitu, luar. Aku nggak tahu dari dulu yang mungkin yang ngefek ke aku tuh, I know it's very cheesy tapi How to Lose a Guy in 10 Days. Gue suka coy, Kate Hudson sama Matthew McConaughey. Ya, dude. Gue suka sih itu. Ganteng cantik banget. Menurut gue romcom zaman dulu tuh susah banget dicari. Sekarang bagus banget yang dulu-dulu kan. Bagus banget. Kayak padahal premisnya gitu-gitu doang. That feel good gitu kan. Feel good movie. Dan sangat klasik. Cheaper by the Dozen juga dulu gue suka loh. Apa tuh? Cheaper by the Dozen. Oh iya itu bagus. Film anak-anak. Gue gak nonton lagi. Yang anaknya 12. Gue taunya yang Lindsay Lohan yang switch Freaky Friday. Parents War ya? Parents Trap. Gue suka banget film-film. Catatan Akhir Sekolah juga dulu bagus ya. Long Shot yang pertama kayaknya. Catatan Akhir Sekolah. Cas. Tapi yang kontemporer gitu? Kontemporer dan zaman sekarang itu. Itu setelah tahun 2000 berapa tuh maksudnya? 2020 kali? Setelah tahun 2020. Film ini dong. Kirain ini. Katanya luar tadi. Oh ya, kebetulan kita bekerja sama dengan MGM Studios. Karena ini adalah produksi Hollywood, betul kan? Iya. Jadi kalau misalnya nanti lihat Anda nonton, kita film ini protected under the law of United States. Under MGM, Metro Goldwyn Mayer. Jadi betul, film luar ya pengapungan begitu. The Siege at Thorn High. Bakal tayang di luar juga. Itu mungkin pertanyaan untuk Bapak Joko Anwar dan Ibu Hitia Hasibuan. So, what's next after habis film ini kan tinggal meninggal nih. So, after itu apa? What's next? What are you guys doing? Kayak apakah bartending lagi? Aduh. Siapa tahu tertarik. Sekarang sih kebetulan lagi series sih. Ya. Series kembali ke drama percintaan. Bukan percintaan juga sih. Drama konflik ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Lu bermain sebagai ibu rumah tangga? Jarang banget kan. Wow. Menarik kan. Gue kayak dengan rambut off cut gue. Mau digunting ya. Menarik. Oh wow.
kita tuh sering ngobrolin gitu. Maksudnya mungkin satu hal yang kita lumayan optimistik gitu. Aku sama Cindy sering ngobrolin. Kadang kan kita suka nonton, let's say film horor. Waktu itu Gue bercanda. Iyalah. Pas syuting gitu. Film horor gitu. Kita nonton film horor atau kita nonton film perselingkuhan gitu atau film konflik rumah tangga gitu. Mungkin itu entertaining gitu. Cuman mungkin kita juga suka this sort of, atau film komedi gitu. This sort of practice gitu ya. Dimana kita itu film itu menjadi talking point gitu. Mungkin kita akan ngomongin kita nonton film perselingkuhan, let's say, atau film horor gitu. Serem, jam sekiranya serem gitu. Slice of life sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya kadang di film horor itu juga ada banyak kritik-kritik sosial yang kita kalau misalnya kita jeli itu menjadi hal seru yang kita lakukan ketika kita nonton gitu. Kayak contoh pertanyaannya, kenapa sih di Indonesia setan tuh cewek semua rata-rata? Gitu loh. Ketika yang tidak ditutupin gitu ya, itu kenapa bentuknya kuntilanak itu kenapa cewek sih? Kenapa kita takut dengan sosok cewek yang diseram-serami itu nenek-nenek gitu? Nah, itu kan lumayan banyak sekali kita ngeliat film kayak gitu. Itu kan lumayan kritik sosial akan gender sebenarnya. Diskusi gitu. ya seharusnya setelah itu. Iya, makanya harapan kita tuh mungkin apapun genrenya filmnya, semoga suatu saat nanti kita menjadi bangsa yang ketika kita nonton film tuh kita juga lumayan menarik akan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Iya. Yang banyak sebenarnya backgroundnya gitu loh. Kita takut dengan awas nanti kamu dimarahin sama om ini atau dimarahin sama polisi. Itu ada sejarahnya semuanya kalau misalnya kita lihat gitu loh. Iya. Gitu sih. Karena sebenarnya menarik kayak Indonesia tuh suka banget nonton film horor ya. Kayak fear itu is something yang universal gitu. Fear of something yang even sebenarnya kita gak kelihatan sehari-hari. Semua cuma cerita gitu. Gitu, menarik sekali. Menarik ya. Dan itu kan juga membahas soal psikologi juga kan. Maksudnya apa sih sebenarnya psikologi ketakutan terhadap setan tuh apa? Gitu loh. Itu bisa dibahas. Jadi ini maksudnya nonton itu seru gitu 2 jam. Tapi semoga suatu saat nanti kita juga makin sering semangat nonton film. Semangat terhibur. Orang-orang juga semangat membuat film-film yang menghibur. Tapi juga orang-orang lama-lama juga bersemangat untuk membuat film-film yang menyampaikan ada sedikit sentilan terhadap orang-orang yang ingin berpikir gitu terhadap film itu gitu sih. Sejarah sih. Tapi Omara tidak berencana bermain di film Sinemaku. Jangan lihat gue. Gue sih langsung nunduk. Lagi dan lagi itu kan keputusannya ada di para pemilik PH tersebut ya. Jadi kayak pertanyaannya jangan tanya ke aku ya. Aku sih mau aja loh. Oh wow, berarti tinggal halo. Nah, kalau tinggal halo ya. Doakan. Ya semoga. Omar tuh beberapa waktu ini lagi bahagia banget aja sih. Ya dong, Indonesia orang makin banyak nonton film, orang Indonesia makin optimistik dengan film, orang Indonesia makin berkumpul, makin kritis. Mau tayang kan? Betul. Gini loh maksudku, mungkin ditambahin lagi. Ketika kita lihat ada Barbenheimer zaman kapan kan ada Barbie, ada film Oppenheimer gitu. Itu kan orang-orang pada antusiasmenya ke bioskop dan kita menyaksikan sendiri bahwa orang-orang itu habis nonton Barbie yang mengangkat isu perbedaan gender atau Oppenheimer yang mengangkat isu bahwa kadang sains itu di tangan yang salah bisa hancur dan segala macem. Itu dibicarakan ketika mereka keluar juga gitu. Dan bukan internasional juga tapi Indonesia pun juga melakukan itu gitu. Jadi aku harap sih sebenarnya kita lumayan hopeful ya. Di tahun-tahun ke depan ini banyak sekali produser-produser yang mulai bersemangat untuk membuat film sebagai pemantik pembicaraan gitu. Dan juga orang-orang nonton bioskop tuh juga ready untuk get entertained. Dan apa ya kira-kira yang bisa gue diskusin dalam film ini gitu. Makanya kita tuh senang banget datang ke Cinecrip kali ini. Bukan menjilat Cinecrip tapi channel-channel seperti Cinecrip ini kan kadang membuat orang berpikir gitu ya. Kita ngomongin soal satu adegan di mana kalian ini membicarakan soal ini mana kayak si karakter si A, si karakter B, kenapa si karakter si A melakukan ini bukan hanya tapi even dari segi acting kadang kalau gue denger reviewnya gue jangan kayak gitu. Iya jangan salah, Cinecrip tuh membuat kita memperhatikan acting kita ke depan-depannya loh. Iya beneran gue kayak jangan gitu gue. Oh Cinecrip ternyata berpengaruh, jangan salah, sangat berpengaruh. Karena walaupun kayak kalau awal nonton dari awal kayak kayak kan banyak ketawa-ketawa nih di videonya, tapi isinya ada. Ya kan maksudnya ada poin. Nyokapku aja nonton subscriber Cinecrip yang sangat percaya dengan review Cinecrip. Serius? Lu gaul juga ya? Iya, aku turun kalau misalnya aku turun lagi nonton TV, kucing lewat. Nah, ini lagi nonton review film nih. Dari awal masih bener kan Cinecrip kan? Iya, masih itu ya, konsisten. Itu kalau di mobil denger itu. Kaos ada. Ya, ini adalah bukti aku penonton Cinecrip tuh, bukti aja inget. Ada kucing. Sebenarnya malu ya nonton kan? Ya terserah kan. Kan lewat sama-sama nonton. Iya. Kan Cinecrip itu tontonan keluarga. Ini dia. Kok ada stiker sih? Tapi ada yang mau kalian
sampaikan ke penonton Sinekrip gak? Kita promo dulu baru kita sampaikan gitu. Atau itu nanti kayaknya promo belakangan. Oh promo, aku pikir ini waktunya itu. 2 kali aja. Oh ya. Oh iya, boleh. Ini adalah platform di mana Cindy Huang bisa membicarakan secara Cindy Huang gitu kayak. Karena lagi-lagi diomongin nih orang siapa sih? Apa bagus sih? tuh. Ya, terima kasih for having us here. Apalagi Mar? Ya kita tadi yang aku bilang ini ya, maksudnya Sinekrip dan juga film-film Indonesia ini semoga juga menjadi bagian dari menjadi dari bagi garda terdepan dan juga orang-orang terdepan untuk perkembangan bangsa gitu. Karena kan banyak orang yang bilang perkembangan bangsa itu bisa dimulai dari art gitu loh, dan menurutku semoga tahun-tahun ke depan kita sebagai perfilman Indonesia yang orang-orang reviewer film Indonesia pun juga makin bersahaja, sehingga kita juga bisa dikasih kesempatan untuk menawarkan film-film yang memantik perkembangan sosial gitu loh. Betul, karena kalau ada demand baru ada supply gak sih? Ya, dan lain-lain. Ini kan endless loop gitu. Bisnis ya. Maksud gue kalau misalnya audiensnya, mungkin kadang kenapa ada film-film yang masih tayang dengan genre-genre tertentu ya karena memang penontonnya banyak. Memang ada yang mau nonton. Jadi ya kan. maksudnya iya. Makanya semoga ya ini kan kerjasama ya, orang-orang makin semangat. Aku juga ngeliat orang-orang Indonesia sangat semangat dengan film-film Indonesia belakangan ini gitu. Itu hal yang kita syukuri banget kan. Penonton Indonesia kemarin hampir 80 juta. Iya, tahun lalu ya. 80 jutaan ya kalau nggak salah ya. Dan itu kan sesuatu record breaking gitu. Bahkan kita mengalahkan film-film Hollywood di Indonesia gitu. Ya semoga ini terus menjadi makin naik gitu. Semangat terus Sinekrip. Iya, bisa loh kita Indonesia menjadi powerhouse di sinema internasional. Sebentar lagi kita akan lihatnya di platform lain. Oke, baiklah. Promo time. Besok nih kita kan tanggal 16 nih. Besok ada apa sih, Man? Besok tanggal 17. Thank you. Pengepungan Bukit Duri. Ya, jangan lupa saksikan Pengepungan di Bukit Duri 17 April 2025. hanya di Bioskop kesayangan Anda. dan lain-lain. Bye bye.